Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Pagi hari ini saya akan melanjutkan kuliah kita tentang dramaturgi ya, yang dikaitkan dengan The Looking Glass Self. Dalam sesi yang lalu saya sudah menjelaskan ada beberapa konsep yang kalian harus pahami. Ya, pertama role taking, kemudian impression management. Itu konsep utama dalam hal dramaturgi ya. Yang kedua, setelah kalian paham ya, kalau kurang paham kalian bisa mengulangi lagi video yang saya berikan pada YouTube dengan durasi 10-15 menit. Uh, Konsep kedua adalah tentang identitas ya, identitas diri dan gaya. Jadi seperti orang bermain drama ya, kita masing-masing menunjukkan identitas diri kita. Jadi kalau kita bermain drama, misalnya kita lihat ada orang yang berperan sebagai pembantu misalnya, maka dia mungkin berpakaian ya seperti layaknya seorang pembantu ya. Kalau kalian amati sandiwara-sandiwara Sri Mulat ya, dulu saya melihat si Gepeng itu sebagai pembantu maka pakaiannya ya seperti pembantu. Kalau ada misalnya Asmuni sebagai bos maka dia pakaiannya seperti eh, bos layaknya ya, menggunakan jas ya, pakai dasi dan lain-lain. Jadi masing-masing kita dalam berinteraksi pun harus menunjukkan, ketika masuk ke front stage kita harus menunjukkan identitas kita. Maka wajar kalau misalnya kita lihat ya, seorang dokter misalnya menggunakan uniform atau seragam pakaian putih gitu. Pakaian putih identik dengan kebersihan dan tahu tentang kesehatan. Maka dokter harus menggunakan pakaian putih atau jas putih. Jadi menunjukkan bahwa itulah gayanya. Seorang ABRI ya, karena dia mungkin sering masuk hutan atau apa ya, maka pakaiannya hijau yang mirip dengan hutan dengan rimbunan daun-daunan gitu. Itu menunjukkan juga identitas diri ya. Jadi kalian kalau eh, ke kampus ya, sebagai mahasiswa harus mencerminkan sebagai seorang mahasiswa. Identitas kalian adalah mahasiswa, maka atribut mahasiswa itu harus ditunjukkan oleh kalian ketika berinteraksi. Misalnya pakaiannya sopan, rapi ya. Kemudian juga tidak apa namanya tuh, tidak norak ya. Itu menunjukkan hal-hal seperti itu. Jadi identitas diri dan gaya ini dalam hal orang bermain drama ya, seperti kita berinteraksi sehari-hari, itu harus ditunjukkan oleh kita. Kalau kita melihat ada seorang atau seseorang yang menurut konsep kita misalnya mahasiswa itu adalah identik dengan orang kebersihan, tahu adab ya, tahu tata krama, sopan santun, tapi ketika kalian melihat seorang mahasiswa yang pakainya ala kadarnya ya, kemudian pakai sendal jepit, kemudian nggak bawa buku, itu juga konstruksi kita bilang kok gitu mahasiswa ya, katanya kok seperti itu gitu. Dan kalian akan gagal dianggap orang sebagai mahasiswa. Mungkin juga kalian akan diusir oleh dosen ya, termasuk misalnya saya tidak suka kalau misalnya ada mahasiswa pakai sendal gitu. Itu kan tidak mencerminkan sebagai identitas seorang mahasiswa, karena kalian akan masuk ke front stage. Kampus itu dianggap front stage. Kalau kalian di rumah ya seperti saya hari ini ya, karena saya di rumah mungkin hanya pakai kaos ya, tapi kalau ke kampus atau keluar sedikit ya, akan berinteraksi dengan yang lain, saya akan menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan kebutuhan saya untuk berinteraksi di ranah front stage itu apa gitu. Jadi identitas diri itu harus mencerminkan sesuai dengan karakter kita. Kita sebagai apa? Aktor kita sebagai apa gitu. Nah, di sini yang paling penting ya. Jadi kalian lihat pengemis gitu. Kalau pengemis dia akan mencoba ya melakukan expression management secara given
ya, diatur kesannya untuk menunjukkan identitas dia sebagai pengemis. Ya, misalnya ya pakaiannya compang-camping, mungkin rambutnya aut-autan dan lain-lain, itu menunjukkan identitas dia gitu. Walaupun mungkin ada juga pengemis-pengemis yang seperti di berita media-media ya, ada beberapa pengemis yang ternyata di kampung halamannya ternyata kaya misalnya. Tapi kalau dia menunjukkan kekayaannya, kemudian dia berprofesi sebagai pemita-pita di kota dan pura-pura mengemis dengan gaya dia pakaian perlente, orang nggak akan mau gitu. Karena identitas pengemis dalam benak kita adalah orang yang kekurangan, terutama kekurangan misalnya dalam hal pakaian dan makanan, maka dia minta-minta gitu. Jadi identitas itu penting ya. Jadi kalian lihat ya. Maka kalau kalian misalnya eh, ke kampus ala kadarnya, ya, apalagi pakai kaos oblong ya, ke kampus segala macam, itu tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Gaya mahasiswa tidak seperti itu gitu. Gaya mahasiswa. Gaya mahasiswa adalah pakaiannya rapi karena dia tahu adab ya, tahu sopan santun gitu. Kalau kalian kurang ajar, tidak sopan, itu tidak cerminan sebagai identitas seorang mahasiswa. Maka gagallah kalian sebagai mahasiswa dalam interaksi dengan dosen atau apa-apa atau siapapun. Kemudian identitas diri dan gaya ini juga seringkali kita dalam berbagai kancah ke kehidupan ya, seperti orang bermain drama, begitu adegan ini selesai maka dia akan masuk ke panggung belakang, kemudian dia mematut-matut dirinya lah kembali ya untuk persiapan masuk ke front stage berikutnya, untuk persiapan masuk ke dunia interaksi yang sesungguhnya. Maka kalian lihat ya, orang dalam bermain drama begitu selesai satu adegan mungkin ada rehat atau masuk ke panggung belakang, dia mungkin duduk kemudian memperbaiki make upnya atau menambah ini menambah itu, mana yang kurang ya, propertinya atau aksesorisnya. Sama dengan kalian juga gitu. Saya sering kali memperhatikan di ruang saya yang kebetulan ada kaca ya atau pintu ya, kaca itu gelap, kalau dari dalam itu bisa melihat keluar, tapi orang luar itu tidak bisa melihat ke dalam karena kacanya gelap. Maka banyak mahasiswa yang lewat ruang-ruang saya itu kadang-kadang berdiri di depan ruangan saya yang notabene itu adalah pintu ya, pintu berkaca. Mereka mematut-matut dirinya gitu, baik laki-laki atau perempuan. Ada yang memperbaiki jilbabnya ya, ada yang laki-laki memperbaiki rambutnya segala macam ya. Dia tidak tahu saya di dalam gitu. Maka kalau dia tahu saya ada di dalam, dia akan salah tingkah. Itulah yang given off gitu. Given off. Jadi banyak orang seperti di kampus dulu ya, kalau ke toiletnya mungkin dia buang hajat ya, tapi ada juga yang tidak buang hajat. Tujuan utama masuk toilet adalah karena di situ ada cermin ya, maka setelah keluar dari toilet dia akan bercermin ya, mematut-matut dirinya kembali, kemudian dia memperbaiki apanya pun ya, apa bisa dandanannya, lipstiknya atau rambutnya atau pakaiannya. Kenapa itu seperti itu? Karena memang seperti itulah orang bermain drama. Jadi identitas itu selalu ingin ditunjukkan dan kemudian melakukan reload ya, memperbaiki, mematut-matut dirinya sendiri supaya dia siap senantiasa untuk di front stage. Jadi identitas itu seperti itu ya. Kalian bisa lihat juga di teller-teller ya, teller-teller di bank atau misalnya host di televisi. Mereka pembawa acara atau petugas resepsionis, dia senantiasa ramah gitu karena dia sedang berada di front stage ya, di front stage ramah, menyapa, sopan, padahal di backstage-nya belum tentu seramah itu gitu loh. Belum tentu host itu selalu gembira di belakang layar. Kalau di depan layar begitu kata pengarah acara action, jalan begitu langsung dia menyapa kita sebagai pemirsa dengan cerah ya, gembira segala macam. Belum tentu dia seperti itu. Tapi identitas sebagai seorang teller ya, sebagai seorang host, sebagai seorang apapun itu selalu dicerminkan dengan gaya-gaya tertentu ya. Karena gaya menunjukkan dia akan masuk ke front stage. Gaya-gaya orang kita lihatlah, orang kaya misalnya, dia akan mencerminkan bagaimana
dia sebagai orang kaya gitu. Karena ingin menunjukkan seperti itu. Jadi orang miskin juga seperti itu, pengemis juga seperti itu, dokter seperti itu. Jadi di sini konsep yang paling penting ya pertama role taking, kemudian impression management, kemudian identitas diri ya, dan gaya itu. Kemudian juga ada the looking glass self, kemarin saya bahas sedikit ya. Kita juga melihat ya sejauh mana kita berinteraksi, bagaimana orang menilai saya, kemudian saya menilai diri saya. Itu kita lihat gitu dalam hal berinteraksi, dan bagaimana orang mempersepsikan saya. Maka itulah senantiasa kita sebagai aktor ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dengan peran-peran kita, maka kita juga merefleksikan kenapa orang itu seperti itu pada saya, ada apa dengan saya, atau bagaimana saya supaya baik dengan mereka, dan bagaimana supaya mereka baik pada saya, dan apa yang perlu kita perbaiki di dalam diri saya atau diri kita dalam berinteraksi itu. Jadi the looking glass self juga seperti itu ya. Dalam bermain drama juga memainkan saya sebagai, misalnya bermain drama sebagai seorang dokter misalnya, atau seorang apapun, saya akan selalu merefleksikan, sudah paskah saya sebagai seorang dokter misalnya. Kemudian bagaimana orang menilai saya ketika saya bermain sebagai seorang dokter, cocok apa tidak gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini ya konsep kedua atau ketiga, nanti kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya ya. Tetap semangat, catat ya, kemudian diskusikan dengan kawan-kawan, dan kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Ini bahan-bahan ini walaupun seperti ini, kita kuliah tetap serius ya, belajar itu tetap serius ya, karena ini bagian dari strategi juga untuk kita belajar dan bahan pengayaan. Mungkin dalam hal-hal yang lain ya, kita akan ada pertemuan in class ya, tapi ada juga out class seperti ini ya, untuk memperkaya hasanah pengetahuan kalian, khususnya di bidang sosiologi. Baik, ini saja dulu ya pada sesi kedua. Nanti kita teruskan pada sesi ketiga. Mudah-mudahan di sesi ketiga kita bisa selesai materi ini ya, dan bisa kita bisa kalian pahami ya, untuk aplikasikan kalau kalian misalnya menulis skripsi, tesis ya, bahkan mungkin ada yang menonton video ini untuk disertasi ya, dalam konteks teori dramaturgi. Dramaturgi ini masuk ke dalam aliran interaksi simbolik atau fenomenologi ya. Baik, terima kasih. Demikian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.